Selamat malam Pak Sunar dan selamat malam untuk teman-teman semuanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Firenia Putri Lila, nomor absen 30, dan teman saya. Kenalkan, nama saya Veronica Trentaringa. Baik, materi yang pertama tentang definisi IFAC Code of Ethics. Etika dalam akuntansi merupakan aplikasi dari etika dan moralitas ke dalam praktik-praktik akuntansi. Pengetahuan akan etika akan menghasilkan seseorang lebih sensitif terhadap masalah etis dan memiliki komitmen terhadap etika. Dalam perumusan etika akuntan di dunia internasional, salah satu masalah yaitu budaya mempengaruhi apa yang dianggap etis dalam suatu masyarakat, sementara terdapat berbagai macam budaya di seluruh dunia. Berbagai asosiasi profesi akuntan di seluruh dunia mencoba merumuskan sebuah standar etika yang dapat digunakan secara global. IFAC sebagai asosiasi profesi akuntan internasional melalui salah satu badan yaitu International Accounting Education Standard Board menerbitkan kode etika akuntan yang bernama Code of Ethics for Professional Accountant. Kode ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2008 sebagai dalam Handbook of International Standard on Auditing, Authors and Ethics Procurement. Kemudian, kode etik ini mengalami revisi pada tahun 2009 dan terakhir pada tahun 2010. Kode Ethics for Professional Accounting terdiri dari 3, yaitu prinsip dasar, penerapan prinsip dasar dalam public kreatif, penerapan prinsip dasar dalam Code of Ethics for Professional Accountant. Materi yang kedua tentang kode etik IAI. Kode etik akuntan Indonesia merupakan sebagai panduan dan aturan anggota baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja di lingkungan usaha pada instan pemerintahan, maupun di lingkungan dunia pendidikan dalam pemenuhan tanggung jawab profesionalnya. Kode etik Ikatan Akuntan Indonesia terdiri dari 3, yaitu prinsip etika, aturan etika, dan interpretasi aturan etika. Prinsip etika memberikan kerangka dasar bagi aturan etika yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota. Prinsip etika disahkan oleh Kongres dan berlaku bagi seluruh anggota. Aturan etika disahkan oleh rapat anggota himpunan dan hanya meningkat anggota himpunan yang bersangkutan. Interpretasi aturan etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh badan yang dibentuk oleh himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota dan pihak-pihak berkepentingan lainnya sebagai panduan dalam penerapan aturan etika dan tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya. Materi yang ketiga, kode etika IAPI. Kode etika Ikatan Akuntan Publik Indonesia adalah sebuah pedoman yang mengatur perilaku dan tindakan aturan publik dalam menjalankan profesinya. Berikut ada beberapa poin penting dalam kode etika IAPA. Prinsip dasar, integrasi. Akuntan publik harus memiliki integrasi yang tinggi dalam menjalankan profesinya. Yang kedua, objektif. Akuntan publik harus memiliki objektif dalam menjalankan profesinya. Yang ketiga, kompetensi. Akuntan publik harus memiliki kompetensi yang memadai dalam menjalankan profesinya. Keempat, kerahasiaan akun publik harus menjaga kerahasiaan informasi yang diterima. Materi yang keempat, kode etika Ikat Manajemen Indonesia. Kode etik Ikatan Manajemen Indonesia adalah sebuah pedoman yang mengatur perilaku dan tindakan manajemen dalam menjalankan profesinya. Berikut poin penting dalam kode etik IMAI.
Integrasi. Yang pertama, integrasi. Manajer harus memiliki integrasi yang tinggi dalam menjalankan profesinya. Kedua, objektif. Manajer harus memiliki objektif dalam menjalankan profesinya. Ketiga, kompetensi. Manajer harus memiliki kompetensi yang memadai dalam menjalankan profesinya. Yang keempat, kerahasiaan. Manajer harus menjaga kerahasiaan informasi yang diterima. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan membahas materi 1.6, yaitu ada kode etik IAI atau kode atau Ikatan Akuntan Indonesia. Kode etik IAI adalah sebuah pedoman yang mengatur perilaku dan tindakan akuntan syariah dalam menjalankan profesinya. Berikut ada beberapa poin penting dalam kode etik IAI. Yang pertama ada prinsip dasar integritas. Akuntan syariah harus memiliki integritas yang tinggi dalam menjalankan profesinya. Dan yang kedua ada objektivitas. Akuntan syariah harus memiliki objektivitas dalam menjalankan profesinya. Yang ketiga ada kompetensi. Akuntan syariah harus memiliki kompetensi yang memadai dalam menjalankan profesinya. Dan yang keempat ada kerahasiaan. Akuntan syariah harus menjaga kerahasiaan informasi yang diterimanya. Dan yang kedua ada prinsip syariah. Yang pertama ada menghindari riba. Akuntan syariah harus menghindari riba dalam menjalankan profesinya. Dan yang kedua ada menghindari ghar. Akuntan syariah harus menghindari ghar dalam menjalankan profesinya. Dan yang ketiga ada menghindari maisir. Akuntan syariah harus menghindari maisir dalam menjalankan profesinya. Materi 1.6 ada kode etik profesi dalam asosiasi akuntansi. Kode etik profesi dalam asosiasi akuntansi adalah sebuah pedoman yang mengatur perilaku dan tindakan anggota asosiasi akuntansi dalam menjalankan profesinya. Berikut ada beberapa contoh dari asosiasi akuntansi. Yang pertama ada integritas. Anggota IAI harus memiliki integritas yang tinggi dalam menjalankan profesinya. Yang kedua ada objektivitas. Anggota IAI harus memiliki objektivitas dalam menjalankan profesinya. Yang ketiga ada kompetensi. Anggota IAI harus memiliki kompetensi yang memadai dalam menjalankan profesinya. Dan yang keempat ada kerahasiaan. Anggota IAI harus menjaga kerahasiaan informasi yang diterimanya. Adapun kode etik IMI, yang pertama ada integritas. Anggota IMI harus memiliki integritas yang tinggi dalam menjalankan profesinya. Dan yang kedua ada objektivitas. Anggota IMI harus memiliki objektivitas dalam menjalankan profesinya. Dan yang ketiga ada kompetensi. Anggota IMI harus memiliki kompetensi yang memadai dalam menjalankan profesinya. Dan yang keempat ada kerahasiaan. Anggota IMI harus menjaga kerahasiaan informasi yang diterimanya. Dan yang berikut ada materi 1.7, itu ada undang-undang Sarbanes atau Oxley. Undang-undang Sarbanes atau Oxley disahkan pada tahun 2002 sebagai respons atau beberapa kasus penipuan keuangan yang terjadi di Amerika Serikat seperti kasus Enron dan WorldCom. Kasus-kasus tersebut menyebabkan kerugian besar bagi investor yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap pasar keuangan. Adapun Undang-Undang Sarbanes-Oxley memiliki beberapa ketentuan utama. Yang pertama ada pengawasan dan pengendalian internal. Perusahaan publik harus memiliki sistem pengawasan dan pengendalian internal yang efektif untuk memastikan keakuratan dan kendala pelaporan keuangan.
Yang kedua ada pelaporan keuangan. Perusahaan publik harus menyajikan laporan keuangan yang akurat dan transparan termasuk laporan tahunan dan laporan triwulanan. Yang ketiga ada pengungkapan risiko. Dan yang keempat ada pengungkapan risiko. Perusahaan publik harus mengungkapkan risiko yang signifikan yang dapat mempengaruhi keuangan perusahaan. Yang keempat ada pengawasan audit. Perusahaan publik harus memiliki komite audit yang independen untuk mengawasi proses audit dan memastikan keakuratan pelaporan keuangan. Dan yang kelima ada pengenaan sanksi. Perusahaan publik yang melanggar ketentuan undang-undang Sarbanes atau Oxley dapat dikenakan sanksi termasuk denda dan pengguna. Adapun dampak dari undang-undang Sarbanes-Oxley, yang pertama ada meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan, dan yang kedua ada mencegah praktik akuntansi yang tidak etis dan penipuan keuangan, dan yang ketiga ada peningkatan kepercayaan investor dan masyarakat umum terhadap pasar keuangan. Adapun materi 1.8 itu PMK nomor 17 bulan 6 2028. Ada peraturan pemerintah Indonesia yang relevan dari PMK nomor 17 bulan 6 2028. Yang pertama ada PMK nomor 17 bulan 6 2028 tentang pengelolaan barang milik negara atau BMN. Peraturan ini mengatur seluruh aspek pengelolaan BMN, mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, hingga penghapusan dan pengawasan BMN. Adapun tujuannya itu untuk memastikan aset negara dikelola secara efisien, akuntabel, dan transparan. Adapun yang kedua peraturan pemerintahan atau PP dan peraturan lain. Ada undang-undang yang terkait. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, itu mengatur tata kelola keuangan negara termasuk pengelolaan BMN. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 17 2003 tentang Keuangan Negara, memberikan dasar hukum bagi pengelolaan keuangan negara yang mencakup BMN. Adapun peraturan pemerintah, yang pertama ada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN atau BMD, menjelaskan tata cara perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan aset negara. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan BMN atau BMD, perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 memperbaharui ketentuan dalam pengelolaan BMN agar lebih optimal. Yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Itu mengatur pencatatan dan pelaporan BMN dalam laporan keuangan pemerintah. Dan yang ketiga ada Peraturan Menteri Keuangan PMK. Antara lain ada PMK nomor 111 bulan 6 2016 mengatur lebih lanjut tentang tata cara penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan BMN. Yang kedua ada PMK nomor 33, PMK nomor 6 bulan 6 2020 tentang penyewaan BMN untuk optimalisasi aset negara. Dan yang ketiga ada PMK nomor 115 PMK bulan 6 di tahun 2020 tentang penghapusan BMN dan yang sudah tidak bernilai. Sekian pemaparan materi dari kami kelompok 7. Di sini kami akan buka sesi diskusi. Ingin bertanya silakan.